Salam anak-anak sekalian, selamat datang pada video pembelajaran untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia, di mana untuk materi kali ini itu berbicara tentang berbagai upaya disintegrasi bangsa, lebih khususnya kepada upaya pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau disingkat G30 SPKI, atau juga sering disebut Gerakan 1 Oktober atau Gestapo. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada penjelasan berikut ini. Jadi dimohon untuk tidak skip video ini, apalagi sampai di stop atau dihentikan video ini, agar materi dalam video ini bisa dipahami dengan baik. Ya baik, upaya disintegrasi bangsa atau ancaman disintegrasi bangsa berupa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia tahun 1965. Kira-kira bagaimana upaya yang dilakukan dalam rangka disintegrasi bangsa pada tahun 1965? Mari kita lihat pada video ini atau pada penjelasan berikut ini. Baik, sebelum berbicara lebih lanjut mengenai materi ini, terlebih dahulu kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai atau yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini dalam bentuk video ini. Yaitu setelah kalian mempelajari materi pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, itu diharapkan kalian dapat memahami upaya bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, yakni pemberontakan PKI tahun 1965. Jadi dari tujuan pembelajaran tersebut, maka dibuat materi pembelajaran meliputi 4 poin. Yang pertama itu latar belakang G30 SPKI. Kemudian yang kedua teori kudeta G30 SPKI. Kemudian yang ketiga itu peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia itu. Kemudian yang keempat tujuan G30 SPKI, dan yang terakhir itu upaya pemerintah untuk menumpas pemberontakan PKI tahun 65. Baik. Jadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 itu bukan pertama kalinya atau bukan baru pertama PKI melakukan pemberontakan di Indonesia. Tetapi dari rekam jejak sejarah, itu PKI pernah melakukan pemberontakan yang pertama itu pada tahun 1926, dan yang kedua itu tahun 1948, yang lebih dikenal dengan sebutan peristiwa PKI Madiun, yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan juga Musso. Jadi untuk materi itu kita sudah pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, mari kita lihat materi ini satu persatu. Yang pertama itu latar belakang pemberontakan PKI. Latar belakang pemberontakan PKI. Itu yang pertama, Angkatan Darat menolak pembentukan Angkatan ke-5. Jadi baik, pada saat era demokrasi terpimpin, itu angkatan bersenjata Republik Indonesia itu terbagi atas 4. Yang pertama itu ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan juga kepolisian. Jadi pada saat era demokrasi terpimpin itu memang terjadi beberapa konflik. Baik itu ada upaya untuk pembebasan Irian Barat dan juga ada konfrontasi dengan Malaysia. Oleh sebab itu tentunya membutuhkan banyak sukarelawan, banyak tentara. Oleh sebab itu PKI mengambil inisiatif untuk mengusulkan agar dibentuknya Angkatan ke-5. Angkatan ke-5 ini terdiri atas buruh dan petani
yang dipersenjatai ya. Jadi sebenarnya tujuan utama dari diusulkan pembentukan angkatan kelima ini adalah untuk menambah kekuatan di tubuh PKI. Jadi untuk menambah kekuatan, menambah tentara dari PKI dan juga sebagai rencana persiapan untuk mengambil alih kekuasaan atau mengadakan kudeta. Jadi satu-satunya angkatan bersenjata Republik Indonesia yang tidak setuju atas pembentukan angkatan kelima adalah Angkatan Darat. Sehingga tidak heran kalau incaran utama daripada PKI itu adalah jenderal-jenderal Angkatan Darat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu Angkatan Darat juga menolak nasakomisasi karena ajaran ini dianggap hanya untuk menguntungkan kedudukan PKI untuk kesekian kalinya. Jadi ketika pemilihan umum dilaksanakan, maka Partai Komunis Indonesia itu mendapat suara yang cukup banyak dan menduduki 3 besar untuk pemenang pemilu. Sehingga adanya doktrin dari Soekarno yang menggabungkan 3 ajaran sekaligus, yaitu nasional, agama, dan komunis, itu menyebabkan PKI itu pengaruhnya luas di Indonesia atau pengaruhnya berkembang pesat di Indonesia. Sehingga Angkatan Darat itu sebenarnya menolak ajaran nasakomisasi tersebut. Hal ini juga yang membuat PKI itu menjadi musuh daripada Angkatan Darat. Yang ketiga itu Angkatan Darat menolak poros Jakarta-Peking dan konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini merupakan suatu langkah yang bijak menyangkut adanya poros Jakarta-Peking dan konfrontasi dengan Malaysia hanya akan membantu Cina meluaskan semangat revolusi komunisnya di Asia Tenggara dan akan merusak hubungan baik dengan negara-negara Asia Tenggara. Jadi ini sebagai suatu upaya dari Angkatan Darat untuk membendung pengaruh Cina, dalam hal ini komunis di Asia Tenggara, termasuk juga pengaruh Uni Soviet. Sehingga ini membuat PKI itu sangat tidak senang dengan Angkatan Darat. Yang berikut adalah teori kudeta PKI. Baik, ya, walaupun gerakan atau pemberontakan itu sering disebut gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI, namun tentunya gerakan ini mempunyai asumsi bahwa ini dilakukan oleh pihak-pihak lain. Tentunya kita bisa lihat di layar ini, yang pertama itu gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Persoalan internal Angkatan Darat. Jadi teori ini dikemukakan oleh Ben Anderson dan juga Son Hostapel. Jadi teori ini menyatakan bahwa gerakan 30 September itu hanyalah peristiwa yang timbul akibat persoalan di kalangan Angkatan Darat itu sendiri. Jadi hal ini didasarkan pada pernyataan gerakan, yaitu Letnan Kolonel Untung, yang menyatakan bahwa para pemimpin Angkatan Darat itu hidup bermewah-mewahan dan memperkaya diri sehingga mencemarkan nama baik dari Angkatan Darat itu sendiri. Jadi pendapat seperti ini sebenarnya berlawanan dengan kenyataan yang ada. Misalnya Jenderal Nasution itu panglima Angkatan Darat atau Angkatan Bersenjata yang hidupnya sederhana saja. Yang kedua, dalang dari gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika atau CIA. Jadi teori ini didasarkan pada tulisan Peter Del Scott dan Geoffrey Robinson. Jadi menurut teori ini, Amerika Serikat itu khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. Jadi PKI pada masa itu memang tengah kuat-kuatnya menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Karena itu CIA kemudian bekerja sama dengan salah satu kelompok dalam tubuh Angkatan Darat
untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta. Setelah itu, ganti PKI yang dihancurkan. Tujuan akhir skenario CIA ini agar menjatuhkan kekuasaan Soekarno. Oke. Yang ketiga itu dalang dari peristiwa gerakan 30 September adalah pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika. Jadi teori ini adalah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno, dan juga keinginan Amerika Serikat agar Indonesia terbebas dari komunisme. Karena memang di masa itu Presiden Soekarno itu sedang melancarkan provokasi menyerang Malaysia yang menyatakan bahwa Malaysia itu merupakan negara boneka Inggris. Jadi teori ini dikemukakan oleh Greg Paul Grain. Baik, yang keempat itu adalah Soekarno adalah dalang dari gerakan 30 September. Jadi teori ini dikemukakan oleh Anthony Drake dan John Hughes. Jadi asumsi ini beranjak dari keinginan Soekarno untuk melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya yang berasal dari perwira tinggi Angkatan Darat. Yang berikut itu, yang kelima, itu tidak ada pemeran tunggal dalam skenario besar yang terjadi dalam peristiwa gerakan 30 September. Jadi teori ini dikemukakan oleh John Legge yang menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam gerakan 30 September. Jadi kejadian ini hanya merupakan hasil dari perpaduan antara Soekarno, kemudian unsur-unsur neokolim dan pimpinan PKI serta oknum-oknum ABRI yang tidak benar. Jadi semuanya itu kemudian pecah dalam improvisasi di lapangan. Yang keenam itu Soeharto sebagai dalang dari gerakan 30 September. Jadi ini teori ini atau pendapat ini dikemukakan oleh Brian May dalam bukunya yang berjudul Indonesia Tragedi. Jadi menurut Brian May terdapat kedekatan hubungan antara Letkol Untung sebagai pemimpin gerakan 30 September 1965 dengan Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Konstrat. Yang ketujuh, dalang dari gerakan 30 September adalah Partai Komunis Indonesia. Jadi menurut teori ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959 sampai 1965. Jadi dasar lainnya juga bahwa gerakan 30 September itu beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya CCPKI. Jadi itu sempat terjadi di Blitar Selatan, kemudian di Grobogan, dan Klaten. Jadi teori ini dikemukakan oleh Nugroho Noto Susanto dan juga Ismail Saleh. Jadi teori terakhir ini merupakan teori yang paling umum didengar mengenai kudeta tanggal 30 September 1965. Oke, yang berikut itu peristiwa gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Jadi gerakan 30 September itu dilakukan oleh pemimpin PKI yaitu DN Aidit atau Dipa Nusantara Aidit. Jadi memang yang melakukan perlawanan itu dilakukan oleh Letkol Untung, tetapi pemimpin sebenarnya adalah Dipa Nusantara Aidit
yang berhaluan komunis. Jadi pada tanggal 1 Oktober 1965, dini hari, pasukan Gerakan 30 September PKI itu bergerak dari Lubang Buaya dan menyebar ke seluruh Jakarta dan menduduki instalasi vital seperti studio RRI, pusat Telkom, dan lain sebagainya. Jadi kemudian terjadi penculikan dan pembunuhan para perwira TNI Angkatan Darat, dan yang menjadi korban yaitu 6 jenderal, kemudian ada 1 ajudan Nasution dan anak perempuan dari Jenderal Nasution. Jadi para jenderal atau para korban dari Gerakan 30 September itu, yang pertama adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani. Dia itu merupakan Menteri atau Panglima Angkatan Darat, Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi. Kemudian yang kedua adalah Mayor Jenderal Haryono Mas Tirtodarmo. Jadi dia itu merupakan Deputi 3 Menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang perencanaan dan pembinaan. Kemudian yang ketiga ada R. Supratpo. Dia itu menjabat sebagai Deputi 2 Menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang administrasi. Kemudian yang berikut keempat itu adalah Mayor Jenderal Siswondo Parman. Dia itu merupakan Asisten 1 Menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang intelijen. Yang kelima adalah Brigadir Jenderal Donald Isatus Panjaitan yang merupakan Asisten 4 Menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang logistik. Kemudian yang keenam adalah Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Dia itu merupakan Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Sementara ajudan dari Nasution yang juga menjadi korban yaitu Letnan 1 Pierre Andres Tandean. Kemudian korban selanjutnya adalah anak perempuan dari Jenderal Abdul Haris Nasution. Sebenarnya target utamanya yaitu Abdul Haris Nasution, tetapi karena dia berhasil meloloskan diri, maka anak perempuannya yang menjadi korban. Ya, yang berikut setelah membunuh anggota TNI Angkatan Darat, pemimpin Gerakan 30 September mengumumkan dekret melalui Radio Republik Indonesia dengan kode dekret itu nomor 1 berisi pembentukan dewan dengan nama Dewan Revolusi Indonesia di bawah pimpinan Letkol Untung. Kemudian dekret nomor 2 itu berisi penurunan dan kenaikan pangkat. Jadi semua pangkat di atas Letkol itu harus diturunkan. Sebenarnya diturunkan, sementara prajurit pendukung Gerakan 30 September dinaikkan pangkatnya 1 atau 2 tingkat. Maaf, di sini ada salah pengetikannya, 1 atau 2 tingkat ke atas. Jadi ada juga polisi yang tertembak adalah Karel Satsuitubun juga. Jadi korban dari Gerakan 30 September tersebut. Ya, keempat itu tujuan Gerakan 30 September. Jadi yang pertama bahwa Gerakan 30 September adalah perbuatan PKI dalam rangka usahanya untuk merebut kekuasaan di negara Republik Indonesia dengan memperalat oknum ABRI sebagai kekuatan fisiknya. Kemudian yang kedua bahwa tujuan tetap komunis di negara non-komunis adalah merebut kekuasaan negara dan mengkomuniskannya. Jadi Indonesia itu merupakan negara non-komunis dan yang melakukan adalah komunis untuk mengkomuniskan Indonesia. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga itu upaya tersebut dilakukan dengan jangka panjang dari generasi ke generasi secara berlanjut. Kemudian yang berikut selanjutnya bahwa kegiatan yang dilakukan tidak terlepas atau tidak pernah terlepas dari rangkaian kegiatan komunis internasional
Yang kelima itu upaya penumpasan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Jadi ketika setelah mereka melakukan kudeta, maka ada upaya pemerintah untuk menumpas gerakan tersebut. Jadi yang pertama itu tanggal 1 Oktober, itu terjadi perebutan Pusat Radio Republik Indonesia dan kantor Telkom Pusat. Jadi upaya ini dilakukan tanggal 1 Oktober pada sore hari dengan sasaran utamanya yaitu Pusat RRI dan kantor Telkom Pusat. Jadi operasi ini dapat dilakukan tanpa adanya pertumpahan darah. Jadi dilakukan oleh Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat atau lebih dikenal atau disingkat RPKAD yang di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Pasukan para Kujang 328 Siliwangi dan juga pasukan kavaleri juga turut membantu operasi tersebut. Kemudian setelah diketahui bahwa basis dari gerakan tersebut berada di sekitaran Halim Perdana Kusuma, maka sasaran berikutnya diarahkan ke sana. Sehingga yang kedua tanggal 2 Oktober 1965 itu terjadi perebutan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma. Jadi ini juga dilakukan oleh Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat di bawah Kolonel Sarwo Edi Wibowo atas perintah dari Maijen Soeharto, Mayor Jenderal Soeharto. Jadi kemudian pada pukul 12.00 itu tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI Angkatan Darat. Kemudian tanggal 3 Oktober itu dilakukan penyerangan terhadap Lubang Buaya dan berhasil dikuasai. Kemudian ditemukan adanya mayat perwira yang diculik dan dibunuh. Jadi usaha untuk pencarian perwira TNI yang dibunuh itu dipergiat atas petunjuk dari Kopral 1 Polisi Sukirman. Jadi Polisi Sukirman ini merupakan tawanan gerakan 30 September yang sempat meloloskan diri, sehingga dapat memberitahukan kepada pasukan untuk mencari ke daerah Lubang Buaya atau memberitahukan bahwa telah terjadi pembunuhan di daerah Lubang Buaya. Dan ketiga operasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober, maka ditemukannya mayat perwira di dalam sumur tua yang lebih dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya. Baik, yang berikut tanggal 4 Oktober 1965 penggalian terhadap Lubang Buaya atau Sumur Lubang Buaya. Jadi upaya penggalian ini disaksikan pimpinan sementara TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto. Jadi kemudian para perwira tersebut dapat diangkat dari sumur tua, namun dalam keadaan yang sudah mengenaskan, karena sebelumnya terjadi penganiayaan baru pembunuhan terhadap perwira-perwira tersebut, sehingga bentuk tubuh ataupun badan mereka itu sudah tidak baik. Oke, yang berikut tanggal 5 Oktober itu pemakaman anggota TNI Angkatan Darat yang tewas di tangan kelompok PKI. Jadi ketika diangkat pada tanggal 4 Oktober 1965, maka keesokan harinya tanggal 5 Oktober, jenazah dari para perwira tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kemudian yang berikut tanggal 6 Oktober itu gelar pahlawan revolusi untuk ketujuh perwira tersebut yang tewas dalam gerakan 30 September itu disematkan kepada ketujuh jenderal dengan sebutan pahlawan revolusi melalui sidang kabinet Wikora. Jadi ketujuh jenderal yang tewas pada aksi atau kudeta dari gerakan 30 September itu diberi gelar pahlawan revolusi. Oke, sekian untuk
materi pembelajaran dalam video kali ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan salam.